Mati, entong ulah di Baik, selamat Bapak Ibu, Mbak Mas semua. Apakah terdengar suara? Terdengar. Lurus lagi. Terdengar ya? Oke, baik. Oke. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Mbak Mas yang sudah hadir. Juga terima kasih kepada para narasumber di sini yang keren-keren. Ada Mas Nikodemus, ada Mbak Noni, ada Mbak Susan, ada Bu Miana. Gimana, sudah hadir semua para narasumber? Sudah, Pak Tommy. Nah, sudah ya, Bu Miana sudah, Mas Niko sudah, Mbak Susan mana? Ada? Sudah Hadir, ada? Pak. Hadir, iya. Oke, Mbak Susan. Mbak Noni? Hadir, Pak Tommy. Hadir, ya. Terima kasih, Mbak Noni. Oke, kita ucapkan syukur juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita sudah berkumpul di sini. Terlihat kalau berdasarkan jumlah partisipan ada 41, 42 di luar admin, di luar kita di sini. Oke, selamat datang di acara Dare to Live with ADHD. Impossible to I'm possible. Judulnya unik ya, bagus ya ini ya. Judulnya impossible terus I'm possible. I'm possible gitu. Gimana nih? Siapa yang ini nih Bu Meana nih, yang inspirasi judul dari mana nih? Ini inspirasi judulnya dari Mas Niko. Oh, oke. Mas Niko ya. Oke. Bagus loh Mas ini judulnya. Oke, jadi possible ya? Possible. Possible. Baik. Saya sampaikan salam kepada para narasumber dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu buat kita semua. Nah, sebelum kita mulai, mohon izin saya Tommy Suyasa, mewakili Universitas Tarumanegara. Izin memperkenalkan sedikit banyak tentang Universitas Tarumanegara, khususnya Fakultas Psikologi, program studi Magister Psikologi sebagai host dari acara mini seminar atau talk show siang ini. Universitas Tarumanegara adalah kampus entrepreneurial yang menjalankan tridharma perguruan tinggi dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Tambah lagi, kalau Fakultas Psikologi itu ada kata C, jadi IPE plus C, C-nya itu kayak community gitu. Jadi 4 nilai itulah yang kami coba untuk wujudkan gitu ya. Jadi ada integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Universitas dan kalau psikologi sharing community. Oke. Untar adalah salah satu perguruan tinggi swasta terbaik yang terakreditasi unggul oleh BAN PT, berhasil menempati posisi ke-31 PTS terbaik di Indonesia. Dan posisi ketiga PTS terbaik di Jakarta. Nomor 3 di Jakarta. Rekognisi di tingkat internasional telah diperoleh Untar sebagai Universitas Bintang 3 oleh QS Star University Ratings, kemudian 601 QS Asia University Rankings, dan bintang 5 dalam online learning oleh QS Rating. Semoga Untar
dan kita semua Civitas Akademika Untar, termasuk alumninya, termasuk warganya, dan para pendukungnya, fans Untar dapat terus berinovasi dan selalu memberikan layanan pada masyarakat, khususnya kepada para mahasiswa. Untar memiliki 30 program studi, 3 diantaranya itu ada di Fakultas Psikologi, yaitu Prodi S1 terakreditasi A, Prodi S2 Profesi terakreditasi B, Prodi S2 Magister Psikologi terakreditasi A. Nah, ini kami kalau di Magister Psikologi menerima mahasiswa S1 dari berbagai jurusan untuk setiap semester. Oke, sebelum kita masuk ke acara siang ini, Dare to Live with ADHD, Impossible to I'm Possible. Mohon izin saya juga perkenalkan para narasumber yang hebat-hebat ini. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu, Mbak Mas. Saya izin share screen. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah terlihat ya? Oke. Narasumber pertama, ini Mas Nikodemus O. Budiman. O-nya singkatan apa, Mas Niko? Octavianus, Pak. Octavianus. Ya, Ya. betul. Oke, Mas Nikodemus Octavianus Budiman. Oke. Iya. Mas Niko, panggilan Mas Niko ya? Iya, betul. Mas Niko ini psychology graduate from Binus University, marketing staff and content creator, Hatiplong. Iya, betul. Di Hatiplong. Oh, Hatiplong ini apa, Mas? Hatiplong itu platform konseling online gitu sih, Pak. Oh, oke. Jadi ada seperti aplikasi gitu, Hatiplong. Iya, aplikasi untuk konseling online gitu Konseling sih. online. Pakai, ya, dari Belanda gitu. Oh, oke. Research Assistant, Arizona State University and Binus. Oh, ini kolaborasi ya, Mas ya? Iya, Arizona lagi. State University dan Binus. Iya, dari Arizona University yang di Tempe di Arizona di US. Lagi kolaborasi riset sama 18 negara gitu sih, Mas. Oh, oke, keren. First author of book chapter Cambridge Uni Press. Judul bukunya? Ini lagi ongoing sih, Mas. Lagi manuskrip on review, ya. Oh, oke. Freelance English tutor and translator. Oke. Jadi kalau mau cari translator bisa ke Mas Niko ini, Mas. Iya, bisa banget. Oke. Award winning student. Ini waktu kapan? Waktu mahasiswa? Waktu S1 sih, ya. Waktu S1 ada menang beberapa award gitu. Oke, Mas Niko. Terima kasih. Ini pas experience-nya beliau sangat banyak nih ya. Ada Vice Project Manager, BNEC National Scale Social Event, Laboratory Assistant Binus University, Public Speaking Tutor, Binus English Club, Curriculum Developer Intern, BPK International School, Research Assistant in Multiple Research Projects, Assistant Manager, IGBS-nya apa nih? IGBS itu company luar negeri gitu, Mas. International Game Broadcast Service buat broadcast host-nya waktu Asian Games gitu. Oh, oke. Ya. English Tutor Volunteer, Renji Taiwan, International Corner Volunteer, Binus, IFE, Aussie Ambassador, Korean Ambassador. Oh, ini sebagai duta nih, sebagai duta. Itu ada kesalahan tulis, Mas. Harusnya Korean Embassy dan Aussie Embassy. Jadi kedutaan Australia di Indo sama Korea di Indo gitu. Oh, oke. Iya, harusnya Embassy. Iya. International Regis of Asian English Olympics, Exchange Students Taiwan. Oke. Apakah ada lagi yang ingin ditambahkan atau ada yang salah saya sebutkan ini, Mas Niko? Sudah oke, Mas. Sudah? Ya, baik. Sudah. Terima kasih. Sekarang narasumber berikutnya adalah Mbak Noni. Halo Mbak Noni. Halo Pak Tommy. Iya, Mbak Noni ini alumni terbaik. Salah satu alumni terbaik semester lalu apa 2 semester lalu ya Mbak ya? Semester lalu Pak Tommy.
Semester lalu ya? Mm. Nah, oke. Mbak Noni adalah psikolog klinis. Beliau punya pengalaman ini membuat berkebutuhan khusus di rumah, memberikan pelatihan dan penilaian kerja case manager private psikolog klinis di bicarakan.id. Ini kayak platform juga ya Mbak Noni ya? Betul, itu kayaknya ke itu deh ke enter jadi harusnya kurang enter itu Pak kayaknya. Jadi Oh psikolog, gitu. jadi saya psikolog klinis. Jadi memang saat ini melakukan seperti case manager ya, kayak jadi itu penilaian Oke. Case manager di sana ya, case manager. di private gitu. Tapi yang saya saat ini juga bekerja sebagai psikolog klinis di Bicarakan. Di bicarakan.id ya. Ya. Oke. Head of IEC and Teacher, mengorganisasikan para guru dalam bekerja, membuat program dan laporan, memberikan pelatihan. IEC apa ini Mbak Noni? English? Ya, Indocare Education Center. Jadi Indocare. Indocare. IEC. Indocare Education Center. Oke. Kemudian 2006 sampai 2008 sebagai asisten psikolog, mengajar dan membuat program belajar bagi anak dengan kebutuhan khusus. Mengajar dan membuat program bagi anak dengan berkebutuhan khusus, mengobservasi dan membuat laporan. Baik. Pendidikan formal, Universitas Surabaya, Fakultas Psikologi, Sarjana Psikologi, lulus tahun 2008 ya Mbak ya? Iya, udah lama. Udah lama tapi masih semangat ini. Yes. Thank you. Universitas Tarumanegara, Magister Psikologi, lulus tahun 2022. Baru kemarin sebagai lulusan terbaik. Informal Islamic Education Institute, terapi 2020, 2009. Ini ada yang bocor suara. Ya, izin saya tutup. Cognitive Behavior Therapy tahun 2021. Oke Mbak Noni, apakah ada yang akan ditambahkan? Mungkin ada yang belum saya sebutkan? Oke, semuanya ada. Makasih Pak Tommy. Sudah? Oh iya, terima kasih Mbak Noni sudah berkenan hadir sebagai narasumber. Sama-sama. Kemudian ada Mbak Susan. Halo Mbak Susan. Ya, halo Pak Tommy. Halo Mbak Susan. Ya, gimana kabar ini? Komunitas teman HDHD. Jadi nama komunitasnya komunitas teman ya? Komunitas teman ya? Adik-adik, ya betul Pak. Komunitas teman adik-adik. Ya, oke. Pengalamannya Mbak Susan, September 2017 sampai 2019 itu UPT Layanan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Jakarta. Oh, dari UNJ ya Mbak ya? Iya, betul sekali Pak. Oh iya, oke, UNJ. Kemudian September sampai Desember 2006 asisten dosen mata kuliah psikodiagnostik. Benar ya Mbak? November 2015 Cassandra and Associates. Ini konsultan psikologi kan ya Mbak ya? Iya, betul Pak. Cassandra and Associates. Oke. Ya. Kemudian Juli 2015 Sanatorium Dharma Wangsa. Magang di sini ya Mbak ya? Betul, saya magang di 2 tempat itu Pak. Oh oke, ya Mbak. Oke. Kemudian pendidikan formal Universitas Negeri, Fakultas Psikologi, Sarjana Psikologi, lulus tahun 2017. Wah, oke. Baik, Mbak Susan, apakah berkenan untuk menambahkan informasi sesuatu? Sudah cukup Pak Tommy, terima kasih sudah diperkenalkan. Sudah cukup? Oke, terima kasih Mbak Susan. Kemudian ini ada Bu Meyana. Bu Meyana, bagaimana kabar? Sehat? Sehat Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Meyana. Ini pemrakarsa dari acara siang ini, Ibu Meyana. K. Debata Raja. K-nya apa nih, Bu? Itu singkatan dari Kristina, Pak. Kristina. Iya. Oh, Jadi okay. Ceritanya di akte lahir tidak muat, jadi disingkat. Oh iya, oke. Iya, Pak. Tapi kalau di KTP kan muat. Di KTP disingkat, Pak. Disingkat Tetap juga ya, oke. sesuai akte lahir. Oke, baik. Pengalaman kerja Bu Meyana ini perawat kesehatan. Oh, oke. Jadi pernah sekolah perawat ini Bu ya?
perawat kesehatan, accounting staff tahun 2001 sampai 2013, kindergarten teacher 2014 sampai sekarang. Oke, pendidikan Universitas Mercu Buana, sarjana psikologi, lulus tahun 2018. Oke, Universitas Tarumanegara, magister psikologi sains sejak 2021. Ini menarik ini, Bu. Ini seperti Bu Meana tadinya di luar bidang psikologi pendidikan, di luar pendidikan, dari kesehatan, terus ada di keuangan, sekarang ke psikologi ya. Gimana ceritanya nih, Bu? Iya, benar sekali, Pak. Jadi ini profesinya sepertinya beda-beda semua ya, Pak ya. Pertama Iya, udah memang jadi lengkap nih, perawat. Bu. Pengalaman Perawat lengkap nih. dulu sempat jadi perawat selama kurang Oh. lebih 3 tahun. Kemudian karena sesuatu hal saya melanjutkan ada kuliah tapi D1 Pak untuk komputer akuntansi sehingga bisa mengambil pekerjaan accounting staff. Jadi pernah juga kuliah untuk akuntansi komputer. Selanjutnya bekerja sebagai guru TK Guru dan TK. merasa ada yang kurang nih gitu, ada yang kurang gitu. Jadi mulai di usia yang tidak muda lagi melanjutkan sekolah kembali Pak, seperti itu. Kayaknya passionnya yang di terakhir ini ya, Bu ya. Amin, semoga Pak. Oke, baik Bu Meana. Pengalaman lain sebagai guest speaker untuk acara talk show streaming YouTube, belajar di sekolah aman dan nyaman pada masa normal. Oke, yang kedua presenter di kegiatan Tarumanegara International Conference on the Applications of Social Science and Humanities tahun 2022 sebagai presenter. Kemudian pemenang lomba penelitian tesis yang ini bergengsi nih, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi jadi sempat memenangkan itu ya Bu ya, hibah Betul, tesis Pak ya. Tony. Betul Pak Tony. Oke, saingannya itu seluruh Indonesia ya. Oke. Jadi ini semangat luar biasa Bu Meana. Terima kasih Bu Meana sudah hadir sebagai narasumber. Apakah ada yang akan ditambahkan informasi atau unik lainnya, Bu Meana, tentang Ibu? Sudah cukup Pak Tommy, terima kasih. Sudah cukup, baik. Terima kasih. Sekarang kita kembali ke acara ya. Bapak Ibu, Mbak Mas, acara hari ini berjudul Dare to Live with ADHD, Impossible to Impossible. Jadi saya ingatkan untuk acara siang ini itu sebetulnya tujuannya adalah mencoba mendiskusikan untuk menumbuhkan virtue atau value yang ada di dalam diri kita, di lingkungan kita gitu ya. Nah, apa value yang kita mau sasar siang ini? Value dan virtue yang kita mau sasar siang ini itu kurang lebih ada 5. Tapi nanti bisa mengerucut, bisa mengembang ya. 5 ini boleh diingat-ingat, yaitu kindness, fairness, social intelligence, leadership, dan humor. Nah, apa itu virtue dan value? Virtue dan value itu tumpang tindih dipergunakan. Virtue itu kalau ibarat tanaman itu ibaratnya bibit. Kalau value itu dia sudah jadi value, sudah jadi bunga, sudah jadi buah, memberikan bunga, sudah memberikan manfaat, itu value. Virtue itu bibit. Bunga yang bagus tentu dari bibit yang bagus gitu. Nah, jadi di dalam kosakata psikologi positif khususnya VIA, value in action, kita mengenal tuh ada 24 virtue dan value. Tapi di antara 24 itu kita bicarakan sedikit demi sedikit, kita coba diskusikan, mudah-mudahan dengan membicarakan, mendiskusikan, coba merenungkan, virtue dan value itu lama-lama bisa terus-menerus ada, terus-menerus tumbuh, terus-menerus bisa teridentifikasi. Gitu, di orang-orang terdekat kita, di diri kita gitu ya. Oke, tadi kindness, fairness, social intelligence, leadership, dan humor. Itu sebetulnya virtue dan value yang ada di narasumber Mas Niko. Ya Mas Niko ya. 5 virtue value tertinggi itu Mas Niko ya. Mas Niko pernah disurvei oleh
Bu Meana ada 5 virtue itu ya? Ya. Ya. Nah, kalau apa namanya nanti kita akan diskusi ya fokusnya ke tujuan itu. Oke. Kemudian selain tujuan, saya juga ingatkan di sini tuh nanti ada voucher ya, Bu Meana ya. Ada voucher ya. keluar. Vouchernya ini akan berbasis pertanyaan dari narasumber. Nah, nanti di tengah-tengah itu narasumber mungkin ada Mbak Noni, mungkin ada siapa nanti yang akan memberikan Bu Meana? Memberikan pertanyaan siapa? Nanti yang akan memberikan pertanyaan ketiga narasumber kita, Pak Tommy, Ibu Oke, Noni, ketiga Mas Niko, sama Mbak Susan. Oke, nanti siap-siap Bapak Ibu, Mas yang hadir di sini, nyimak. Siapa tahu nanti pertanyaannya adalah dari kita tanya jawab atau materi yang akan kita diskusikan siang hari ini. Gitu ya. Jadi silakan nyimak. Nilai vouchernya berapa, Bu Meana? 100.000 ya? Iya, betul Pak Tommy, nanti mendapatkan voucher pulsa sebesar Rp100.000. Besar sekali, 100.000 ya? Saya juga kayaknya pengen ikut. Boleh nggak itu? 100.000 ya? Mungkin boleh ikut juga, Bu. Oke. Iya udah. Bapak Ibu lumayan loh, siang-siang nanti dapat 100.000 kan lumayan ya, Mas Niko ya? Iya, betul. Oke, mudah-mudahan bisa nyimak ya. Voucher, kemudian nanti ada form daftar hadir, mungkin Bu Meana yang akan diisi? Atau form evaluasi, nanti siap-siap Bapak Ibu, silakan Iya, menyimak. betul Pak. Oke, baik kita akan mulai. Dare to live with ADHD, impossible to I am possible. Saya coba akan langsung, ini karena waktunya pendek juga nggak akan apa namanya. Mas Niko, apakah ada paparan presentasi atau kita langsung tanya jawab aja ya? Gimana? Langsung tanya jawab ya? Iya, boleh aja, Pak. Mas Niko nggak ada paparan presentasi kan? Sebenarnya nggak ada sih. Iya. Nggak ada ya? Bu Meana, Bapak Ibu, Mbak Mas, nggak ada kan ya? Oke, saya langsung bertanya kepada Mas Niko. Mas Niko, sehat ya Mas Niko? Ya, sehat. Saat ini sedang sibuk atau sedang asik mengerjakan apa, Mas Niko? Untuk saat ini Aktivitas sih, apa nih? Untuk saat ini saya lagi bekerja di Hatiplong di bagian marketing. Biasanya saya mengisi, kalau misalkan ada acara eksternal, biasa saya ikut untuk hadir mewakili Hatiplong. Juga bekerja sebagai sosial media itu manajemennya. Jadi saya biasanya membuat konten-konten di sosial media. Saya juga mengurus sosial medianya, menulis artikel untuk di blog psikologi Hatiplongnya. Dan juga saya ada freelance mengajar gitu sih, freelance mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak sekolah internasional dan nasional gitu, kayak Ihtu School atau BPK gitu. Dan memang ada pekerjaan sebagai freelance translator juga, biasanya nge-translate kalau tidak skripsi, tugas, atau enggak jurnal-jurnal yang memang mau dipublish di jurnal internasional gitu sih. Dan memang lagi sibuk ngerjain buku, jadi kemarin itu kita sempat dapat project bareng Arizona State University dan beberapa negara lain gitu untuk publish buku bareng Cambridge gitu sih tentang gender diversity gitu di seluruh dunia. Dan masih menggeluti juga riset yang kemarin dengan Arizona State University sih. Gitu. Jadi masih berlanjut, udah mau jalan 2 tahun. Iya, sibuknya itu aja sih Pak untuk sekarang ini. Baik, Mas Niko. Mas Niko, kembali ke judul. Ini Mas Niko kan judulnya Dare to Live with ADHD. Tadi Mas Niko ceritakan berbagai macam kesibukan, keasikan yang sedang dikerjakan gitu ya. Ini maksudnya ADHD ini Mas Niko sebagai orang yang ini apa namanya waktu masa kecil atau apa gitu mengalami ini atau gimana? Iya, ADHD itu memang sebenarnya kondisi neurological disorder gitu ya. Saya dari kecil sampai sekarang masih ADHD sih gitu, masih ada dan memang sayangnya sih belum ada obatnya ya gitu.
Meskipun jadi kalau saya itu ADHD itu kan Pak ada 3 tipe ya gitu. Ada tipe yang impulsive hyperactivity, itu biasanya untuk memudahkan pemahaman teman-teman mungkin yang kebanyakan energi, sering aktif, lari-larian atau beraktivitasnya terlalu banyak kayak begitu. Nah, jadi kayak itu, dan yang satunya lagi itu inattentive, ini untuk memudahkannya itu lebih ke kayak susah fokus gitu sih. Dan ada yang kombinasi gitu. Nah, saya masuknya sih yang kombinasi ya, jadi dua-duanya ada gitu. Dan memang kondisi ini kan memang belum ada obatnya ya, hanya bisa kalau bahasa Inggrisnya itu treatable, bukan curable gitu. Hanya bisa dikurangi gejalanya aja gitu. Jadi obat pun sebenarnya tidak menghilangkan ADHD itu gitu. Jadi memang dari dulu sampai sekarang masih ada sih gitu, Pak. Oke, gejala-gejalanya berupa apa yang Mas Niko alami? Gejalanya itu pertama hyperactivity ya pasti. Jadi kalau dulu waktu kecil itu saya terkesannya itu kalau orang lihat tuh kayak nakal gitu. Jadi aktif, main ke sana sini, sangat curious gitu. Kalau ada benda baru langsung di-approach, terus kayak terkesannya mungkin membuat onar gitu karena mengganggu gitu dengan hyperactivity-nya. Dan juga ada gejala seperti inattentif, seperti susah fokus gitu. Jadi kalau misalkan di kelas biasanya fokus saya gampang terdistract gitu. Terus waktu lagi belajar juga sama dan gampang banget bosen. Jadi kalau misalkan belajar nih nggak suka matematika, udah gitu ngebosenin, udah deh di situ mulai terdistract dan biasa biasa tuh kadang jadinya datengin orang lain gitu, ngobrol atau gimana gitu, seperti itu. Cuman semenjak biasanya memang orang yang ADHD itu sudah beranjak dewasa, hyperactivity-nya itu berkurang sih. Berkurangnya bukan berarti hilang, tapi berubah biasanya jadi restlessness sih. Jadi kayak sering gelisah, terus nggak bisa duduk lama-lama kalau kerja, biasanya tuh seperti itu sih. Jadi kayak merasa bosen gitu. Itu masih ada sih sampai sekarang gitu, si gejalanya. Gejalanya sih overall seperti itu, cuman sebenarnya masih banyak lagi Pak gitu, kalau mau di-explore itu. Karena bisa ada gejala yang memang nggak tertulis di DSM. Salah satu contohnya misalkan lupa bernafas gitu ketika hyperfokus gitu. Jadi orang ADHD ini tuh memang memang mereka itu susah fokus, Pak. Tapi sekalinya fokus, dia bisa hyperfokus bisa berjam-jam gitu. Contohnya waktu waktu itu saya pernah kayak hyperfokusnya tuh kayak ngerjain kerjaan dari jam 8 pagi itu benar-benar saya bisa sampai kerjain jam 4 pagi 8 malam. Saya baru jam 4 pagi itu beresin gitu waktu kerjaan kuliah itu. Jadi kayak benar-benar saking hyper fokusnya gitu. Nah, kadang di saat hyper fokus itu beberapa orang lupa nafas gitu. Jadi kayak padahal nafas itu kalau misalkan kita pelajari itu kan involuntary movement ya. Jadi kayak secara nggak sadar kita melakukan itu. Tapi kadang beberapa orang yang ADHD gitu kadang kan suka lupa napas gitu. Makanya kadang saya kalau lagi hyperfokus kayak udah mulai pusing nih, berarti lupa nafas gitu. Kadang seperti itu gitu. Jadi simptomnya sih banyak banget Pak gitu. Banyak yang bahkan nggak ditulis di DSM-5 gitu, tapi tetap dirasakan oleh orang-orang yang memiliki ADHD gitu sih. Mengerjakan tugas apa, Mas? Ya, sampai hyperfokus. Banyak sih biasanya untuk hyperfokus dari orang-orang itu juga, eee yang mereka sukai sih gitu. Jadi waktu itu tuh, yang waktu itu hyperfokusnya banyak banget tuh biasanya kerjaan paper yang memang topik-topiknya saya sukain. Misalkan kayak faith, agama gitu, terus gender, terus kayak, kriminal, crime-crime gitu. Itu tuh saya bisa hyperfokus banget dan biasanya lagi melakukan hobi pun gitu, Lagi misalkan saya kan hobi gambar ya gitu, itu saya bisa fokusnya itu 6 jam, 7 jam gitu loh. Jadi kayak banyak yang komen lupa nafas ya, iya ini justru nggak banyak dibahas sebenarnya teman-teman gitu. Nah, biasanya lagi hyperfokus itu kadang lupa nafas gitu. Dan saya sadar karena kadang saya suka pusing gitu, Pak. Jadi kayak kalau ngerjain tugas itu kayak, "Kok pusing sih ya?" Gitu. Dan saya tahu kan salah satu pusing itu karena kekurangan oksigen kan gitu. Nah, saya akhirnya observasi diri saya gitu, "Oh iya ya," gitu, selama saya mengerjakan, ternyata saya lupa nafas gitu, saking fokusnya gitu. Kayak dan saya akhirnya cari-cari jurnal gitu, saya belum nemu sih yang bahas banyak, tapi saya melihat di beberapa, orang-orang yang punya ADHD juga yang jadi content creator gitu, mereka sharing, mereka tuh sering lupa nafas juga gitu. Dan saya agak lega sih gitu, kayak, "Oh
saya kira saya doang gitu yang suka lupa nafas gitu. Nah, Hmm, itu biasanya terjadi ketika hyperfokus sih, Pak, begitu. oke, baik. Jadi saking asiknya, saking kita interest sama tugasnya itu jadi konsentrasinya tingkat tinggi ya sampai lupa napas gitu ya. Iya betul, karena kan namanya juga hyperfokus ya Mas gitu. Jadi kayak bukan Hmm, fokus biasa gitu, tapi benar-benar hyper gitu. Jadi lucunya gitu anak-anak kita yang ADHD ini tuh susah fokus, tapi sekalinya fokus itu tajam banget. Dan ini tajam banget. jadi menurut saya hal yang sebenarnya mungkin orang-orang seperti saya yang punya ADHD ini tuh kurang mensyukuri ini gitu. Kayak sebenarnya hyperfocus ini tuh sangat strange buat saya gitu. Karena di tempat kerja jujur saya sering dapat komplimen gitu tentang hyperfocus Iya, ini gitu. Jadi oke. kayak apa, jadi kayak orang-orang pada bilang, "Kamu kok bisa sih sampai 4 jam, 5 jam, 7 jam gitu baca paper gitu sambil ngerjain," gitu. Iya, iya. Karena bagi mereka, teman-teman saya yang neurotypical gitu, saya kan lebih senangnya bilangnya neurodivergent ya daripada gangguan gitu. Jadi yang biasa aja, yang nggak punya ADHD itu bagi mereka tuh sulit gitu, bahkan kadang 2 jam aja ngantuk gitu. Sedangkan kalau Oke. saya nggak usah pakai kopi gitu, bisa hyperfokus. Cuman tricky memang harus harus membuat hal tersebut tuh menarik gitu. Jadi nggak Oh, bisa di semua hal gitu, Mas. Jadi kayak hal yang nggak oke. saya sukain itu kalau memang nggak bagus kontrolnya ya gitu. Cuman saya sih syukurnya kontrolnya udah bagus sih gitu. Itu biasanya orang-orang yang ADHD itu nggak mau sama sekali ngerjain gitu. Hmm. Jadinya pengennya yang menarik aja gitu. Tapi kan sebenarnya di kehidupan itu nggak semuanya yang kita suka kan gitu. Nah, makanya harus bisa belajar mengkontrol itunya sih. Oke, oke Mas. Kita lanjut ya Mas ya. Iya, boleh. Ah, ah. Oke, tadi itu sisi hal yang menyertai Mas Niko gitu. Mhm. Tadi bukan curable tapi treatable ya. Hanya Iya, bisa di treatment tapi nggak ada obatnya gitu ya. Nah, eh, Mas Niko waktu kecil itu tadi disangka apa itu nakal gitu ya, main ke sana ke sini kalau ada benda baru di approach gitu kan, mungkin banyak dikomplain juga ya waktu iya, kecil. iya Ah, itu pasti semua orang yang ADHD yang punya hyperactive itu pasti kena label dikomplain. itu sih, Pak. Iya. Nah, saat ini kan kondisi kalau ngelihat CV-nya Mas Niko tuh baik-baik saja gitu ya Mas ya, baik-baik saja dan penuh prestasi malah. Amin. Malah penuh prestasi. Itu jadi juga memberikan apa namanya image image yang baik, sebetulnya nggak ada masalah gitu loh dengan apa nanti kalau kita menjumpai saudara kita atau apa ponakan kita atau siapa yang dia sih ya punya potensi yang sama baiknya gitu kan ya Iya, untuk betul. jadi berprestasi. Itu gimana sih Mas? Titik ininya kapan ya? Peristiwa Mas mulai menunjukkan prestasi gitu. Tadinya dikomplain, tadinya apa, terus sejak kapan itu Mas mulai membuktikan diri, saya bisa loh, ternyata saya bisa gitu. Itu Mhm. kapan ya? SMP, SMA, atau mulai dari SD? Gimana kapan? Sebenarnya kalau saya sendiri, ya Pak, dan teman-teman semua, jadi background saya tuh bukan orang yang, "Oh anak hebat," gitu, terus orang kaya atau Hmm. gimana gitu. Justru background saya tuh sebenarnya agak agak menyedihkan gitu kalau dilihat. Karena memang dari dulu kan dari TK sih sebenarnya sampai SMP itu, saya udah di-label anak nakal gitu, prestasi juga nggak terlalu bagus, dan saya sangat sedih gitu karena sebenarnya hal itu dapat ditanggulangi bila memang tenaga pengajar di sekolah-sekolah itu sudah mengerti gitu gimana sih cara Oh, menangani anak-anak spesial ya Pak gitu. Sayangnya di Indonesia termasuk sekolah saya itu belum gitu. Ditambah stigma masyarakat gitu. Jadi dari kecil tuh sebenarnya udah dipupukin hal-hal buruk sebenarnya. Nggak ada hal-hal baik. Hal-hal baik mungkin yang saya dapatkan itu hanya dari orang tua aja sih gitu. Jadi kayak orang tua tuh memang selalu ngajarin saya untuk selalu bekerja keras, terus baik sama sesama gitu, beramal dan lain-lain gitu. Nah memang itu membantu gitu. Jadi karena dulu nilai saya nggak bagus tuh, kayak orang tua nggak pernah maksa saya gitu. Jadi saya fokusnya adalah mengembangkan, saya harus jadi orang baik, saya harus jadi orang berguna gitu untuk sesama gitu. Nah waktu itu, turning point-nya adalah saya mikir, saya pengen membantu teman-teman yang kayak saya juga di masa depan saya gitu.
Makanya kenapa saya masuk psikologi gitu, karena saya pengen mewujudkan nih, mama papa kan selalu ngajarin untuk harus bisa bermanfaat untuk sesama gitu. Dan kebetulan memang mama papa saya juga, suka membantu orang-orang pengusaha kecil ya, Pak. Jadi pengusaha kecil dibantu supaya mereka bisa mengembangkan bisnis gitu. Jadi saya mikir, ya udah saya mau masuk psikologi aja gitu. Karena saya pengen jadi psikolog dan nantinya saya pengen membantu orang-orang seperti saya gitu. Supaya mereka enggak mengalami hal seperti saya lah dan saya pengennya mereka jadi orang yang sukses gitu. Nah, turning point-nya itu ketika masuk psikologi sih, Pak. Saya di situ berjanji gitu ke diri saya sendiri, saya kan ini udah memilih jurusan yang saya pengen ya gitu. Karena kalau menurut saya dulu tuh saya udah nilai nggak bagus tuh salah satunya juga karena saya merasa ini dipaksa gitu. Saya nggak mau belajar kimia, fisika gitu. Sedangkan psikologi saya pilih sendiri gitu. Saya patokin IPK saya semester 1 tuh agak nggak realistis sebenarnya, pengennya 4 gitu. Nilai 4, saya ikut UKM, saya pengen bikin mama bangga gitu. Saya pengen bikin diri saya bangga dan saya pengen mengalami gitu, perubahan dalam hidup saya gitu. Jadi, saya waktu itu struggle-nya banyak banget ya Mas, karena memang dulu tuh belum mulai ke psikolog juga gitu. Karena memang, eee, kayak saya mikir, ya udah saya handle sendiri bisalah gitu, kayak nggak ke psikolog gitu. Jadinya saya banyak belajar aja di awal-awal gitu, trial and error gitu, gimana cara me-manage waktu gitu. Dan mungkin salah satu turning point-nya adalah ketika masuk BINUS, saya keterima melamar jadi part-time tutor ya di BINUS English Club gitu. Jadi kayak part-time berbayar gitu, mengajar bahasa Inggris gitu. Nah dari situ saya tuh udah mulai confident dan selanjutnya saya juga ikut English Club, ikut UKM, dan di situ saya jadi pengurus juga dan akhirnya lulus seleksi gitu untuk, jadi Vice Project Manager gitu di sebuah acara sosial gitu, Mas. Jadi kemarin itu kita ngadain acara sosial untuk anak-anak Down syndrome di Jabodetabek gitu. Kita ada donasi berapa puluh juta untuk, eee, organisasi Down syndrome dan juga ada kasih mereka free terapi. Nah dari situ tuh saya merasa potensi saya tuh masih bisa berkembang gitu, jadi terpacu terus gitu. Karena saya ngerasa kayak dalam 1 tahun kuliah aja, hidup saya sudah berubah banget gitu, kayak makanya saya akan mau mencoba terus gitu. Tapi di dalam hati saya masih ingat itu, mencoba terus tapi enggak untuk sendiri ya Nick gitu, kayak, untuk orang-orang lain juga gitu. Makanya kan, kayak kemarin bikin social event gitu dan saya juga sering-sering ikut volunteering gitu. Nah dari situ tuh terus sih Mas gitu. Jadi kayak kepilih Vice Project Manager, saya juga syukurnya kepilih itu untuk bekerja di IGBS tadi, di perusahaan internasional. Nah, itu keren banget, saya senang banget waktu itu karena memang kerjanya bareng-bareng orang-orang Australia, dari France, dan juga dari negara-negara lain gitu. Dan at the same time saya juga kerja di BINUS waktu itu, karena kepilih, dan direkrut untuk menjadi asisten laboratorium atau asdos lah gitu. Jadi ngajar statistika. Turning point banget Mas karena, eee, saya tuh paling benci matematika gitu. Dulu saya punya punya pengalaman buruk sama setiap guru matematika gitu. Either mereka mereka mengucilkan saya gitu. Ada sempat sampai saya waktu SD saya ingat banget dulu kayak nangis gitu, pengen kayak saya bilang, "Aduh udahlah pengen bunuh diri aja gara-gara ini guru matematika gitu yang terlalu nekan," gitu. Nah saya turning point banget karena akhirnya saya bisa melampaui hal yang memang saya benci gitu. Dan akhirnya waktu itu saya berdamai dengan hal yang dulu membuat saya ada di titik yang berat gitu. Nah dari situ tuh saya makin percaya diri dan saya makin merasa, mereka bilang orang ADHD nggak bisa ya gitu. Ini saya mau buktiin nih gitu, bahwa teman-teman kita tuh semua bisa loh gitu. Dengan penanganan yang benar gitu, dengan lokasi yang benar. Dan dari situ tuh saya terus maju aja sih gitu. Turning point-nya adalah sebenarnya di 2 tahun pertama kuliah saya sih Mas, begitu. Oke, terima kasih Mas Niko. Bapak Ibu, tadi Mas Niko sampaikan sekolah belum memiliki sistem penanganan anak berkebutuhan khusus. Tapi Mas Niko mengatakan dan mungkin membuat kita terharu juga ya, bahwa orang tua lah yang mengakomodasi tadi
Mas Niko, kebutuhan khususnya Mas Niko. Orang tua tadi Mas Niko cerita selalu menyarankan ya udah pokoknya baik saja sama teman gitu ya. Ya. Baik sama teman, baik sama lingkungan, dan itulah virtue dan value-nya yang teridentifikasi oleh Bu Meana. Mas Niko, kalau kita lihat virtue-nya nanti mungkin Bu Meana bisa jelaskan lebih lanjut, itu ada kindness sama social intelligence. Sama ada lagi fairness. Mungkin Mas Niko berangkat dari situ, pengen juga supaya anak-anak berkebutuhan khusus lainnya itu bisa mendapatkan pertolongan. Nah, virtue dan value itulah yang membuat Mas Niko mulai kelihatan itu ininya. Kalau saya lihat tadi tidak tampak lagi sebagai orang yang dianggap pembuat nakal atau apalah gitu ya, Mas Niko ya. Jadi guru-guru tadi justru belum mengakomodasi, tapi orang tua lah ya Mas ya. Orang tua ya Mas ya. Iya, betul. Satu perbuatan orang tua apa Mas yang paling diingat sebelum kita nanti ke Bu Meana? Yang Mas Niko benar-benar merasa selain tadi ya yang menumbuhkan orang tua, pesannya sederhana. Tapi itu jadi virtue dan value-nya Mas Niko, kindness dan social intelligence. Apa Mas yang dilakukan oleh orang tua sehingga Mas Niko sampai benar-benar punya virtue dan value kindness dan social intelligence? Iya, untuk sebenarnya orang tua saya itu nggak terlalu banyak ngasih nasihat gitu, tapi bagusnya mereka memberikan action ya gitu. Jadi my parents don't really say a lot of stuff, but they give a real action gitu. Jadi kayak dari kecil saya memperhatikan mama papa, mereka itu sering banget bantuin orang-orang kecil gitu. Dan bahkan saya ini dulu waktu kecil saya mikirnya mama tuh agak bodoh ya gitu. Karena mama ada bantuin orang gitu, dibantuin pengusaha kecil. Waktu itu mama belum bisa beli mobil, orang ini udah bisa beli mobil gitu. Udah bisa punya rumah yang gede. Justru gitu. yang dibantu mama bisa mobil. Iya. Nah, dulu saya mikirnya kayak dalam hati ya gitu. Mama kok bodoh ya gitu. Orang jadi dibantu, mama nggak dibayar apa-apa gitu. Tapi kayak orang ini udah lebih duluan kayak mama gitu. Tapi saya salah gitu. Ternyata mama nggak bodoh gitu. Kayak makna sukses di mama adalah itu gitu. Ketika melihat orang lain lebih bisa independen gitu. Dan saya ngerasa gitu dari situ. Saya pengen kayak mama deh gitu. Karena menurut saya keren gitu. Kayak mungkin orang lain akan iri gitu dengan pencapaian dia. Tapi mama enggak. Mama saya dulu ingat banget mama sering ngebanggain sih pengusaha ini gitu. Yang sampai sekarang masih berhubungan dengan mama gitu. Dan saya merasa itu keren gitu. Jadi saya sih ngelihat ke mama ya harus berbuat baik lah gitu ke orang gitu. Kayak terlepas apa yang pernah mereka lakukan ke kita gitu. Kayak misalkan kan saya sebenarnya banyak gitu mengalami perlakuan buruk baik dari lingkungan saya waktu kecil gitu. Tapi saya selalu kalau dengar mama gitu, ya jangan dendam lah gitu. Boleh deh kalau misalkan belum bisa memaafkan gitu. Tapi kayak intinya jangan dendam karena rugi sendiri juga sih sebenarnya. Itu yang mungkin paling mengenang di mama itu si orang itu sih yang sampai bisa kayak duluan dari mama gitu. Tapi ya eventually ya mama juga karena saya sih percaya orang baik mama ngelakuin hal bener gitu, mama juga mendapatkan rezekinya sendiri juga kok gitu. Buktinya kan sampai mama anaknya ada yang bisa jadi dokter di luar negeri gitu, kakak saya gitu. Terus kakak kedua saya juga dapat beasiswa waktu itu ke China gitu. Jadi good things will come for good people gitu. Hal baik akan datang untuk orang-orang baik gitu sih. Oke. Terima kasih inspirasinya Mas Niko. Jadi rupanya orang tua berperan sangat besar untuk menumbuhkan virtue ya, kindness, social intelligence, fairness yang dimiliki Mas Niko sekarang. Dan itu membawa Mas Niko nggak kelihatan seperti ADHD-nya orang nggak itu Mas, nggak kalau Mas Niko nggak cerita kita nggak pada tahu itu Mas.
Kita tahunya Mas Niko itu orang yang berprestasi. Oke, terima kasih Mas Niko. Sekarang saya mau beralih ke Ibu Meana. Ibu Meana. Ibu Meana selaku apa namanya, yang sudah banyak ngobrol mungkin sama Mas Niko dan yang mendalami psikologi positif ini. Ini topiknya hari ini kan tentang ini ya Bu ya, psikologi positif ya Bu ya, aplikasi Iya, betul, psikologi Pak. positif ya. Jadi Bu Betul, Meana Pak. ini benar-benar sudah mendatangkan Mas Niko dan memberikan contoh untuk fokus kita pada penumbuhan virtue dan value gitu ya. Nah, Bu Meana melihat gimana ini virtue dan value apa yang ada pada Mas Niko ini, dan bagaimana hubungannya dengan prestasinya Mas Niko tadi itu, prestasinya. Silakan Bu Meana. Oke, terima kasih Pak Tommy. Sebelum kita ke Mas Niko, mungkin saya sedikit share screen dulu ya Pak ya, share PPT Iya, dulu. silakan. Wah, mungkin yang mendengarkan siang hari ini tentang cerita dari Mas Niko pasti sangat takjub dan kagum ya. Benar-benar dengan banyak prestasi, Mas Niko, saya lihat pantang mundur, mempunyai semangat yang tinggi. Oke, saya coba share PPT, silakan Mbak Kisti. Ya, sebentar. Sebentar, belum terlihat ya. Ya, Ya. ya terima kasih. Jadi siang hari ini kita pembicaraan kita itu tentang psikologi positif. Topiknya adalah Dare to Live with ADHD, Impossible to Impossible. Nah, tadi Pak Tommy sudah memperkenalkan para narasumber beserta saya sendiri. Sekarang saatnya saya akan memperkenalkan siapa sih Pak Tommy. Biar semua kenal ya. Silakan Mbak Kisti. Ya, mari. Langsung aja. Tak kenal maka tak sayang Pak Tommy. Jadi saya perkenalkan sedikit tentang Pak Tommy di sini. Beliau adalah Kaprodi, maksudnya Kaprodi Fakultas Psikologi Magister Science Universitas Tarumanegara. Beliau juga sebagai pengampu mata kuliah untuk psikologi positif. Untuk riwayat pendidikannya terlihat di sini kalau beliau semua melanjutkan studinya di Universitas Indonesia ya Pak ya. Iya Pak. Oke. Ya. Selanjutnya Mbak Kisti. Iya, jadi karena hari ini adalah seminar psikologi positif, mungkin sedikit membahas ya tentang apa sih yang dimaksud dengan psikologi positif. Jadi psikologi positif itu adalah studi tentang emosi-emosi positif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Psikologi positif memfokuskan pada pemahaman dan penjelasan tentang kebahagiaan dan subjective well-being. Nah, psikologi positif merupakan cabang baru dari ilmu psikologi yang dideklarasikan pertama kali pada tahun 1998 oleh Martin Seligman dan Mihaly. Di sini mereka mengatakan, kami percaya bahwa pandangan mengenai psikologi positif manusia akan muncul. Maaf, sebentar. Akan muncul. Ya, bentar, Mbak tadi. Oke. Ya, di sini mereka mengatakan, kami percaya bahwa pandangan mengenai sisi psikologi positif manusia akan muncul, sehingga manusia akan mencapai pemahaman ilmiah dan efektif untuk meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat. Psikologi positif bertujuan untuk menjadikan kehidupan normal lebih bermakna, bukan hanya sekedar mengobati penyakit mental semata. Jadi, menurut Martin Seligman itu, psikologi itu juga merupakan studi tentang kekuatan dan kebajikan yang berfokus pada kelebihan manusia. Nah, psikologi positif itu berhubungan dengan penggalian emosi positif seperti bahagia,
kebaikan, humor, cinta, ada optimis, baik hati, dan sejenisnya. Nah, psikologi positif itu mengkaji tentang kekuatan-kekuatan dan kebajikan yang bisa membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi berhasil dalam hidupnya atau meraih tujuan hidupnya sehingga akan mendapatkan kebahagiaan. Tujuan lain dari psikologi positif adalah untuk mempelajari sisi lain dari mata uang, bagaimana cara orang itu merasakan kegembiraan, menciptakan keluarga atau institusi yang sehat. Selanjutnya, ya. Jadi untuk sampai pada pemahaman tentang karakter strength, maka menjadi penting untuk membahas terlebih dahulu tentang pandangan psikologi positif yang merupakan payung dari pembahasan tentang karakter strength. Jadi psikologi positif itu menekankan pada bahasan mengenai kekuatan karakter dibandingkan dengan kekurangan yang dimiliki individu. Pembentukan karakter seseorang didasari oleh nilai yang diyakini individu dan masyarakat. Nilai adalah satu set tingkah laku wajar yang mengikuti standar nilai yang dijadikan pedoman oleh individu dan masyarakat sebagai nilai kebaikan. Nah, Peterson dan Seligman menghubungkan kekuatan karakter dengan nilai kebajikan karena kebajikan atau virtues dikembangkan berdasarkan kekuatan karakter. Nah, kekuatan karakter itu berkontribusi dalam mewujudkan potensi dan cita-cita seseorang dalam kehidupan, kemudian bermanfaat bagi orang lain, termasuk bangsa dan negaranya. Nah, Alport menjelaskan bahwa karakter itu adalah hal pribadi individu yang dapat dievaluasi. Ya, selanjutnya. Ya, di sini ada klasifikasi 6 virtues dengan 26 karakter. Yang pertama itu ada humanity, yang merupakan kekuatan yang berkaitan dengan interpersonal, yang terdiri dari love, ada kindness, ada social intelligence, kemudian ada courage, yaitu bravery, persistence, honesty, dan zest. Kemudian ada justice, terdiri dari fairness, teamwork, leadership. Kemudian ada temperance yang terdiri dari humility, prudence, forgiveness, self-regulation. Kemudian yang transcendence itu terdiri dari spirituality, gratitude, hope, humor, appreciation of beauty and excellence. Kemudian yang terakhir itu ada wisdom, terdiri dari creativity, curiosity, judgment, perspective, dan learning. Oke, selanjutnya di sini adalah, silakan Mbak Kristi. Ya, strength yang dimiliki oleh Mas Nicodemus. Nah, sebelumnya kan kita melakukan survei melalui via karakter ya. Di sini ada top 5. Yang pertama itu adalah kindness. Kindness itu adalah bagian dari humanity, yaitu melakukan kebaikan dan perbuatan baik untuk orang lain. Jadi kekuatan ini juga membantu seseorang untuk berbuat baik, walaupun orang tersebut tidak dikenal, gitu. Jadi Pak Tommy ini tercermin banget ya, dan semua yang hadir di sini. Sebelumnya kan saya belum pernah bertemu, belum pernah mengenal dengan Mas Niko. Jadi begitu saya kontak pertama sekali, respon yang saya rasakan adalah Mas Nicodemus itu orangnya sangat kindness ya. Jadi keinginannya untuk menolong itu sangat langsung terasa gitu. Nah, hal tersebut juga divalidasi dengan waktu itu saya juga wawancara dengan salah seorang dosen dari Mas Nicodemus. Jadi dosen beliau mengatakan kalau Mas Nicodemus itu adalah orang yang sangat senang melakukan perbuatan baik. Jadi tanpa diminta, Mas Nicodemus itu tulus untuk membantu orang lain. Jadi memang sangat pas ya Pak Tommy ya, kindness itu merupakan poin pertama, poin tertinggi dari
top survei untuk via karakternya Mas Nicodemus. Mm-mm. Kemudian yang kedua itu adalah fairness. Ini bagian dari justice ya. Jadi memperlakukan orang lain dengan sama berdasarkan kejujuran dan keadilan. Jadi dari cerita Mas Nicodemus itu yang dirasakan saat kecil adalah kurangnya perhatian dari guru-guru, terutama mulai dari TK sampai SMP. Hal ini juga saya tanyakan dengan kakaknya Mas Nicodemus. Jadi guru-guru Mas Niko ini dari TK sampai SMP itu kurang care gitu ya, kurang peduli, dan malah mencap kalau Mas Nicodemus itu adalah pembuat onar gitu. Jadi tidak ada support sosial dari lingkungan sekolah, juga dari masyarakat. Namun dari cerita kakaknya Mas Nicodemus, waktu SMA Mas Nicodemus bertemu dengan guru BK. Ya, Mas Nicodemus katanya guru BK tersebut menunjukkan perhatian dan memahami Mas Nicodemus gitu. Jadi ternyata Mas Nicodemus ini Pak Tommy dan semua yang hadir di sini jago nyanyi gitu. Dia pintar nyanyi gitu. Jadi yang pertama menemukan bakat terpendam dari Mas Nicodemus itu adalah dari guru SMA-nya. Jadi dari situ Mas Nicodemus juga sering ikut lomba. Begitu dari cerita dari kakak ya, Mas Nicodemus ya. Jadi karena didiskriminasikan dari lingkungan, Mas Nicodemus ini tidak ingin gitu loh, tidak ingin orang-orang lain merasakan apa yang dia rasakan. Jadi itu mungkin inti dari fairness. Jadi dari kedua survei tertinggi untuk Mas Nicodemus. Kemudian yang ketiga itu social intelligence, ini bagian dari humanity, itu peduli terhadap perasaan orang lain gitu. Jadi Mas Nicodemus ini mengatakan kalau dia bisa menempatkan diri di lingkungan yang beragam. Jadi dia bisa membantu orang lain. Jadi dari tadi juga Mas Nicodemus sudah cerita dari orang tua yang juga melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, terjun di masyarakat, memberikan pelayanan-pelayanan untuk orang-orang tersebut bisa maju, seperti itu Pak Tommy. Kemudian yang keempat itu adalah leadership. Jadi dari hasil wawancara dengan Mas Nicodemus, dengan dosen, dengan kakak Mas Nicodemus juga memvalidasi gitu Pak ya. Jadi selama kuliah itu dari dosen Mas Nicodemus menceritakan kalau Mas Nicodemus ini selalu dipilih atau sering menjadi ketua gitu, ketua kelas seperti itu, dan sangat bertanggung jawab untuk tugasnya. Jadi saat ada informasi dari dosen, Mas Nicodemus itu akan menyampaikan kepada teman-temannya dengan secara baik. Selain itu juga dari CV-nya Mas Nicodemus tadi nggak semua ditunjukin Pak Tommy, banyak sekali prestasi dari Mas Nicodemus berlembar-lembar ya Pak ya, Bapak lihat ya. Jadi banyak sekali yang dilakukan, menjadi leader juga gitu, seperti waktu itu Mas Nicodemus cerita untuk sekolah Erpetra ya Mas Nicodemus ya, membuat jadi leadership di sana. Kemudian humor. Nah, humor di sini bukan berarti yang negatif ya. Jadi Mas Nicodemus itu membawa aura positif kepada lingkungannya dengan membuat lelucon-lelucon yang tentu membawa nilai positif. Nah, waktu itu saya tanyakan kepada kakaknya Mas Nicodemus, gimana Kak kalau Mas Nicodemus gitu? Aduh ya jahil, kalau bercandanya gitu deh gitu. Jadi memang
Memang memvalidasi ya Pak Tommy kalau memang Mas Nikodemus itu suka humor, kemudian dari cerita-ceritanya juga ke teman-temannya dia sering membuat jokes-jokes gitu dan nggak ada yang tersinggung gitu loh Pak Tommy. Jadi semua teman-temannya merasakan kebahagiaan dengan humor yang disampaikan oleh Mas Nikodemus. Ya, mungkin sekian untuk penyampaiannya Pak Tommy, karena waktunya sangat mepet ya, masih ada narasumber biarin lainnya. dulu, share screen-nya dibiarkan Bu. Baik, Pak Tommy. Iya, terima kasih ya Bu Mayana ya. Bu May, Sama-sama terima kasih. Pak. Bapak Ibu, ini yang ditampilkan oleh Bu May adalah virtue atau value ya dari Mas Niko. Dan di psikologi positif itu bahasan kita tentang manusia ya hal-hal positifnya gitu. Jadi kita tidak membahas Mas Niko punya tadi apa namanya bawaan ADHD gitu, itu tidak dibahas. Dan itu juga yang ditekankan oleh Bu Dede selaku mamanya Mas Niko. Ya udah, yang penting kita kindness aja sama orang. Yang penting kita baik sama orang gitu ya. Dan itu akhirnya membawa Mas Niko menemukan dirinya. Turning point-nya Mas Niko tadi. Bu Mayana tadi sampaikan di SMA Mas Niko ketemu guru BK ya. Ya, ketemu guru BK yang memahami. Jangan-jangan yang dibutuhkan ya itu, memahami itu ya. Jadi pada saat kita memahami itu bukan sekedar melabel pembuat onar ya, tidak melabel pembuat onar, tapi memahami potensi-potensi yang ada dalam diri Mas Niko ya, Bu May ya. Guru BK ya tadi ya kuncinya ya, yang di sekolah ya. Iya betul Pak Tommy. Mungkin menambahkan sedikit saat di SMA, kalau dari cerita kakaknya Mas Tommy, sorry Mas Niko kok jadi saya panggil Mas Niko. Mas Niko itu diberi kepercayaan untuk jadi pengurus OSIS seperti itu. Jadi terjun di klub English Club juga seperti itu Pak Tommy. Oh iya, begitu Jadi diberi dikasih kepercayaan. Mulailah muncul tuh ya virtue apa prestasi-prestasinya karena punya virtue itu ya, leadership itu ya. Leadership. Oke. Baik, Bu May. Masih ditampilkan nggak apa-apa virtue itu? Kita sebetulnya fokusnya itu memang sama kelima ini. Tujuan mini seminar hari ini sebetulnya adalah bagaimana kita mendiskusikan, menumbuhkan ini kindness, fairness, social intelligence, leadership, dan humor. Kebetulan kita pakai media, pakai menghadirkan Mas Niko yang memiliki virtue dan value ini. Tadi yang terkesan juga dari Bu May, humor yang disertai social intelligence itu nggak akan menyakiti orang lain ya Bu May ya. Humor yang disertai dengan kindness itu mungkin humor yang sifatnya justru mengakrabkan gitu ya. Oke. Baik. Bu May, terima kasih sharing tentang Mas Niko dan khususnya sharing tentang virtue dan value. Boleh kembali ke satu slide sebelumnya, Bu May? Iya. Nah, ini Bapak Ibu, Mbak Mas, ini PR kita. Terutama kalau Ibu Bapak Mbak Mas adalah insan-insan psikologi. Ini PR kita. PR kita untuk bagaimana mengidentifikasi individu-individu yang datang pada kita, yang klien-klien kita itu bisa menemukan virtue dan value. Tadi Bu May sampaikan ada humanity, ada courage, ada justice, ada temperance, ada wisdom, ada transcendence. Kebetulan ayah, ibu, orang tua, atau orang-orang
yang berperan dalam hidupnya Mas Niko bisa membantu Mas Niko mengidentifikasi dan menumbuhkan ini ya, menumbuhkan virtue dan value ini. Sehingga yang kita lihat bukan sosok ADHD, tapi sosok Mas Niko yang penuh prestasi gitu. Oke, kita coba lanjut. Terima kasih Bu Mei sudah membahas dengan kacamata psikologi positif Sama-sama Pak Tommy. yang ada pada Mas Niko. Mas Niko, izin dilanjutkan ke Mbak Noni ya. Mas Niko mau kasih tanggapan terhadap apa yang dibahas oleh Bu Mei? Enggak, makasih Bu, makasih Pak. Makasih ya, udah ya. Oke, Mas Niko. Jadi ibarat Mas Niko ini sedang dibicarakan, tapi yang dibicarakan baik-baiknya, Mas. Oke. Mbak Noni, halo Mbak Noni. Halo Pak Tommy. Ya, Mbak Noni. Ya. Mbak Noni seorang psikolog yang tentu banyak juga didatangi oleh klien-klien. Mungkin juga ada dari klien dengan ADHD gitu Mbak Noni. Ya. Ini gimana Mbak Noni melihat fenomena ADHD tapi penuh prestasi ini? Gimana kita memandang ini ya? Oke, Silakan ya. Mbak Noni. Ya, makasih Pak Tommy. Jadi kalau saya lihat ya, teman kita Niko ini, Mas Niko ini luar biasa banget ya. Itu nggak mudah loh, gitu ya, nggak mudah gitu untuk ngelewatin apa yang harus dia lewatin gitu. Tapi bisa sampai di titik ini itu sangat amazing banget ya, gitu, luar biasa banget gitu. Makasih Mbak. Jadi kalau menurut saya begini sih Pak Tommy, gimana sih gini. Jadi mungkin saya mencoba untuk menjelaskannya dari dua sisi gitu ya. Ya. Dari si individu sama dari kita sebagai lingkungan gitu. Ya. Itu yang mungkin perlu kita, bagaimana sih kita menghadapi teman-teman kita ini gitu ya, yang dengan ADHD gitu. Nah, ADHD ini itu ada grade-nya, ada tingkatannya ya. Kalau secara DSM itu ada tingkatannya dari mild, ringan ya, sedang sampai yang berat gitu. Ya. Jadi memang kita nggak bisa pukul rata, kita nggak bisa semuanya sama, itu nggak bisa karena manusia itu kan unik ya. Dan unik bukan berarti tidak ada kelebihan, enggak. Semua manusia itu ada kelebihannya gitu. Nah, kalau saya suka nih dari sebetulnya saya juga sering pakai ilmunya psikologi positif pada saat saya menangani klien individu ADHD yang udah dewasa gitu. Saya suka banget pakai pendekatan psikologi positif karena pendekatan psikologi positif ini mengarahkan kita pada solusi ya, pada sesuatu yang lebih ke future gitu. Jadi kita udah nggak lihat lagi ke pasnya gitu. Daripada kita denial, lebih baik kita menerima ya yang diajarkan. Oke, nah terus kalau bagi kita pada saat kita melihat atau menemui individu dengan yang kita melihat ada suspek gitu ya, kita melihat kok kayaknya dia ada kesulitan dalam belajar, adaptasi gitu, kita bisa refer kepada yang profesional untuk mendapatkan diagnosis. Itu penting ya, itu mungkin perlu di highlight gitu supaya kita bisa maksimal pada saat membantu. Nah, balik ke bagaimana sih kita sebagai ini ya, kita sebagai lingkungan. Saya sangat setuju dengan tadi yang di Mas Diko katakan bahwa guru itu punya peranan yang penting. Kita orang dewasa di sekitar itu punya punya peranan yang penting karena mereka ini kan dalam masa pertumbuhan ya. Kondisi mereka ini adalah neurodevelopmental disorder. Jadi bukan karena keinginan mereka sendiri ya. Jadi mereka lahir dengan kondisi bawaan neuro gitu, terus mereka sendiri mungkin struggle memahami dirinya. Ya, jadi kita butuh untuk mengenali mereka gitu, membantu mereka gitu. Nah, itu yang perlu kita lakukan sebagai orang sekitar dewasa. Yaitu saya setuju dengan Pak Tommy, memahami, mengenali lebih dalam. Gitu. Tak kenal maka tak sayang ya. Kalau kita hanya melihat orang untuk kita hakimi, itu kita tinggal judgement aja, judging aja ya. Oh ini bandel lah, oh ini beginilah, oh nggak mau dengerin lah, nggak mau
ngikutin instruksi lah gitu ya. Tapi cobalah memahami kenapa. Apa yang membuat dia begitu susah untuk memahami instruksi? Kenapa? Apa yang membuat dia sampai harus selalu lupa? Ya, barang-barang kecil itu pasti lupa ya. Kalau biasanya anak-anak dengan ADHD itu ciri khas khususnya adalah sering lupa. Ya, sampai yang tadi yang Mas Iko bilang mungkin lupa nafas gitu ya. Bisa juga, saya sih juga baru dengar sih ini ya. Tapi mungkin lebih pada kayak kurang mindfulness gitu loh Pak Tommy. Jadi kita tuh bagaimana membantunya, yaitu kita dengan mengenali, memahami mereka, kita kenali, terus kita encourage mereka untuk lebih berfokus pada kelebihan-kelebihan mereka, pada solusi-solusi. Gitu. Yang tadi saya suka itu adalah kayak kita harus aware ya, aware. Social intelligence itu sebelum kita aware sama orang lain, tentunya kita aware dengan diri kita sendiri duluan. Nah itu penting gitu ya, untuk kita aware, terus untuk kita juga belajar tentang diri kita gitu. Ya bukan hanya individu dengan ADHD yang saya rasa butuh untuk kindness ya, untuk baik dengan orang lain, kita juga lingkungan butuh untuk menerima mereka dan membantu mereka. Gitu. Mungkin itu dari saya sih, Pak Tommy. Oke, terima kasih Mbak Noni. Sama-sama. Mbak Noni, saya senang ada alumni seperti Mbak Noni. Jadi ilmu apa namanya klinisnya digabung dengan positive psychology gitu ya. Dan kalau kita searching di website, memang sekarang ada spesifikasi profesi psikolog yang baru itu positif, clinical positive psychologist namanya. Boleh di searching gitu ya, clinical positive psychologist. Jadi psikolog-psikolog klinis yang menerapkan pendekatan positif psikologi dalam menangani kliennya. Tadi Mbak Noni termasuk yang melakukan hal itu. Jadi itu kabar baik bagi Untar. Terima kasih ya Mbak Noni ya. Terima kasih buat Pak Tommy juga loh. Ilmunya ini kan dari Pak Tommy. Kalau Mbak Noni ini apa namanya suka ini. Tapi Mbak Noni yang selalu berusaha nih sampai jadi lulusan terbaik. Oke. Tadi Mbak Noni juga menyampaikan itu menerima ya, menerima. Jadi bagaimana kita mengajarkan kepada klien untuk menerima, tapi kemudian memahami apa potensinya, gitu ya. Dan bagi guru ini insight juga ya. Siapa tahu dari kita yang ada di sini adalah para guru. Begitu kita memahami ini neurodevelopmental disorder, ya artinya itu bukan keinginan si ini ya, bukan keinginan si anak ya. Justru dia adalah seperti victim yang mesti dibantu dipahami ya. Bukan hanya bukan malah memberikan label inilah itulah gitu ya. Itu Bapak Ibu tadi Mbak Noni memberikan insight neurodevelopmental disorder itu artinya ya kelainan yang karena bawaan dari biologis ya Mbak ya. Oke. Dan tadi ada hal-hal yang mungkin memang ada yang kurang dari saudara kita yang mengalami neurodevelopmental disorder, misalnya suka lupa atau hal-hal kecil gitu ya, tapi kita lebih baik fokus kepada apa kelebihannya, aware dengan kelebihannya, lebih menumbuhkan kesadaran dia terhadap kalau tadi Mbak Noni sebut social intelligence, tadi seperti yang disampaikan Mas Niko, Bu Mei, bahwa orang tua mengajarkan yuk kita aware sama lingkungan sosial kindness malah jadi virtue-nya Mas Niko. Oke, terima kasih Mbak Noni sudah memberikan pencerahan. Semoga dalam praktik-praktik psikologi klinis, virtue dan value yang ada pada klien-klien kita itu bisa semakin nurturance, teridentifikasi dan tumbuh ya. Terima kasih Mbak Noni. Sama-sama. Kemudian ini ada teman kita.
komunitas teman ADHD. Mbak Susan. Halo Mbak Susan? Iya, Pak. Saya. Terdengar, Pak, suara saya? Ya, terdengar Mbak Susan? Oke. Mbak Susan, oh ya, udah muncul. Terima kasih. Ini gimana ya? Ada pertanyaan-pertanyaan, tapi mungkin kita waktunya juga sedikit untuk tanya jawab ya. Jadi untuk Mbak Susan dari komunitas teman ADHD, apakah ada yang bisa di-sharing? Ini apa sih maksudnya komunitas teman ADHD? Emang banyak teman-teman yang ADHD dalam komunitas itu atau gimana ini, Mbak Susan? Iya. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Tommy atas kesempatannya. Jadi saya di sini fokus untuk berbagi tentang komunitas teman ADHD tentunya, karena tadi kalau soal ADHD itu sendiri dan kemudian case-nya nih yang nyata sudah juga dibagikan, di-sharing oleh Mas Niko gitu ya Pak Tommy ya. Mungkin nanti juga saya bisa izin share sedikit tentang kegiatan komunitas teman ADHD ya Pak. Oh oke. Ya silakan Mbak. Ya, baik Pak. Jadi seperti yang tadi juga sudah banyak dibahas ya, apalagi dengan kondisi Mas Niko alami gitu. Memang betul ya bahwa kesadaran dan juga pemahaman masyarakat khususnya di Indonesia sendiri gitu ya Pak, tentang ADHD ini masih minim. Nah, karena terbatasnya informasi tentang ADHD ini, jadi banyak nih akhirnya masyarakat yang membuat labeling dan juga mengeluarkan stigma-stigma yang negatif gitu untuk anak-anak dengan ADHD ini. Yang tadi Mas Niko udah sharing, dibilang nakal, nggak bisa diem, mungkin beberapa juga yang mungkin tipe yang hyperactivity ini akhirnya suka menjadi teman, lari sana sini gitu ya, akhirnya di kelas juga nggak bisa mengikuti pelajaran. Nah, akhirnya mungkin dari situlah komunitas teman ADHD ini akhirnya terbentuk. Jadi masalah itu important. Ya, baik, saya lanjutkan. Ya. Nah, mungkin atas latar belakang itu sendiri, akhirnya komunitas teman ADHD ini, atau biasa kita sebutnya sih kita, disingkatnya ya, dibentuk. Iya, jadi kita ini dibentuk oleh dosen dari salah satu Universitas Negeri Jakarta. Seperti itu ya Pak, beliau juga seorang psikolog klinis dan concern sekali nih di ADHD ini. Seperti itu kurang lebihnya. Ya. Okay. Nah, jadi komunitas teman ADHD memang fokus di bidang edukasi dan juga sosial, di mana kami ingin membantu untuk mengoptimalkan nih potensi yang dimiliki oleh individu dengan ADHD ini. Okay. Untuk lebih ada gambarannya, saya izin untuk sambil share terkait komunitas ya. Iya, boleh. Berarti kita tidak sendiri nih ya, ada komunitasnya. Ya. Ada teman ADHD dan ini komunitas orang-orang berprestasi jangan-jangan. Mantap ini. Ya, baik, sudah terlihatkah sharing screen dari saya? Ya, sudah terlihat. Iya, baik. Mungkin ini sekilas aja sih. Kalau ini kan visinya yang pasti kami ingin menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih aktif ya untuk mendukung tumbuh dan kembang individu dengan ADHD itu sendiri. Nah, antara lain melalui penelitian, kemudian pendidikan atau edukasi gitu ya, dan juga pelatihan. Nah, terkait dengan visi tersebut, kita memiliki beberapa misi seperti menyebarluaskan informasi terkait ADHD, kemudian kita juga mengadakan kampanye-kampanye nih untuk lebih peduli lagi tentang kesehatan mental dan juga mengoptimalkan peran lingkungan terhadap perkembangan individu dengan ADHD itu sendiri. Dan juga yang pasti menyediakan wadah diskusi dan juga untuk berbagi nih dalam upaya mengoptimalkan perkembangan individu dengan ADHD itu sendiri. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang selama ini sudah kita lakukan. Jadi kita ini juga dimulainya dari 2018 ini, mulai aktif.
baik kegiatan online maupun offline. Online ini terutama saat pandemi ini ada, begitu ya Bapak Ibu semua, teman-teman. Nah, karena pandemi ini ada, nah jadi kan tapi kita tetap mau nih gimana ya caranya untuk tetap aktif mengedukasi, untuk tetap bisa bermanfaat buat masyarakat semua. Nah, selain yang offline ini, kita pernah nih mengadakan kayak semacam workshop. Jadi di sini yang datang adalah parents-nya juga, anak-anaknya juga. Jadi parents-nya ada sesi sendiri ya terkait workshop-nya. Kemudian anak-anaknya juga kita kasih nih kegiatan, ada kegiatan mendongeng gitu. Jadi kita hadirkan juga seperti itu. Kemudian ini juga ada program optimalisasi. Jadi di sini ada program asesmen di mana untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh anak dengan ADHD. Kemudian nanti kita bantu nih untuk mengedukasi orang tuanya bagaimana sih cara mengoptimalisasinya seperti itu. Ini juga ada Kopdar. Nah, jadi kan sebenarnya komunitas teman ADHD ini berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Anggotanya di support grupnya, cuman memang karena founder dari kita ini di Jakarta ya, jadi kegiatan kita memang banyaknya di Jakarta. Nah, ini juga ada sharing dan diskusi tentang ADHD. Nah, ini salah satunya kegiatan online kita. Jadi kan bulan Oktober itu adalah ADHD Awareness Month, di mana bulannya tentang kesadaran ADHD nih. Nah, kita juga biasanya aktif untuk mengadakan kegiatan, yaitu biasanya webinar, psikoedukasi, seperti itu. Ini juga ada sesi orang tua ini adalah beliau-beliau yang memiliki anak dengan ADHD, jadi saling sharing nih. Bagaimana sih ternyata mereka ada kok yang bisa S2, S3, dan bahkan kerja di luar negeri, dan itu tidak menjadi batasan seperti yang tadi di-sharing sama Mas Niko ya gitu, walaupun dengan kondisinya ADHD, oh ternyata itu tidak sama sekali menjadi sebuah hambatan untuk sukses, untuk berprestasi, seperti itu. Nah, ini juga ada webinar terkait strategi belajar gitu ya. Nah, ini kemarin nih, belum lama ini di tahun ini, walaupun masih dalam kondisi pandemi, kami berusaha untuk mengadakan lagi nih akhirnya kegiatan-kegiatan offline. Nah, ini kebetulan ada di Perpusnas, kita bekerja sama dengan Hello Sehat di sini. Jadi kita bertemu nih dengan seluruh anggota ya yang bisa ya, yang biasanya domisilinya terdekat aja Jabodetabek gitu ya, untuk hadir saling berkenalan, dan juga ada materi terkait dengan diet ADHD waktu itu di sini dibawakan oleh salah satu expert dari Hello Sehat. Nah, kemudian belum lama ini juga komunitas teman ADHD bekerja sama dengan Fakultas Psikologi, Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta mengadakan pelatihan nih. Bagaimana sih nih ibu-ibu yang memiliki anak dengan GPPH atau bahasa Indonesianya dari ADHD ya, pasti kan stres nih ya menghadapi kondisi-kondisi yang dialami dalam mendidik ataupun mengoptimalkan potensi anak ADHD. Nah, kita mengadakan khusus untuk ibu-ibu hebat ini. Kemudian ini juga komunitas teman ADHD sudah ikutan nih di Plus Jakarta. Jadi dia di sini perkumpulan beberapa komunitas yang ada di Jakarta gitu ya. Nah, kemarin komunitas teman ADHD juga mendapatkan kesempatan untuk bergabung, dan akhirnya ada yang namanya guidebook-nya gitu ya. Jadi untuk bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Jadi barangkali ada yang butuh support system, butuh support group bahwa oh ya aku nggak sendiri loh, ada loh teman-teman lain atau ada loh parents lain yang juga punya anak dengan ADHD. Nah, supaya bisa tahu nih bisa gabung ke komunitas mana aja ya. Dan terakhir baru bulan lalu ini kita juga ada kesempatan untuk berbicara bersama Komisi Nasional Disabilitas atau KND, dan juga bekerjasama dengan Vigor. Nah, jadi kita semacam sharing. Nah, kira-kira apa-apa aja sih yang dibutuhkan sebenarnya, keluhan-keluhan apa sih gitu yang dibutuhkan oleh entah individu dengan ADHD itu sendiri, kemudian guru-guru di sekolah yang akhirnya berhadapan langsung untuk mengajar individu dengan ADHD, dan juga orang tua yang memiliki anak-anak dengan ADHD. Nah, ini merupakan beberapa support group di WhatsApp yang dimiliki oleh kita. Jadi untuk yang Smart Parents ini adalah khusus untuk parents atau orang tua yang memiliki anak dengan ADHD. Nah, kemudian untuk Smart Teacher di sini adalah support group khusus untuk guru-guru yang memang di sekolah ini berhadapan nih dengan anak-anak
dengan ADHD. Nah, di sini ada Smart ADHD. Smart ADHD itu support group khusus untuk individu dengan ADHD itu sendiri. Nah, kalau ini sedikit promosi juga, mungkin teman-teman, Bapak Ibu yang butuh informasi, yang ingin tahu, kita bisa ditemukan di Instagram @teman_ADHD atau di YouTube-nya komunitas teman ADHD. Jadi kan kita juga sudah beberapa kali mengadakan kegiatan, psikoedukasi, seminar, webinar. Nah, itu beberapa kami posting kembali nih di YouTube, agar bisa terus dilihat atau terus semakin orang banyak tahu gitu ya tentang psikoedukasi yang telah kami lakukan. Seperti itu ya, kurang lebihnya kita berharap bisa saling bersinergi untuk kebaikan tentunya, dan juga memberikan manfaat tanpa diskriminasi. Ya, semoga bisa tercapai zero stigma for our ADHD, dan juga always support and caring. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kalau dikhususkan, mungkin menanggapi nih tadi Mas Niko sendiri dengan virtue yang dimiliki ya, ada 5 virtue utama yang dimiliki oleh Mas Niko, yang saya mungkin bisa kaitkan sedikit. Nah, karena tadi ada value kindness dan juga social intelligence gitu ya, di mana Mas Niko ini memang memiliki jiwa yang sangat kebaik gitu ya, ingin berbagi terus kebaikan. Nah, ini betul, ini penting gitu. Dan salah satunya mungkin di kita sendiri menerapkannya dengan punya support group ini. Karena walaupun ibarat yang namanya potensi, tentu setiap individu kan punya potensi gitu ya, pasti betul ya, dan tidak terkecuali Mas Niko dan juga teman-teman individu dengan ADHD lainnya. Nah, potensi ini kalau tidak didukung nih dengan betul, tadi sudah dibahas juga aware, itu luar biasa ya. Mungkin nggak semua aware, oke, mungkin diri kita sendiri aware, tapi lingkungan belum tentu aware, ya nggak bisa juga gitu. Terus yang kedua tadi accept, menerima. Nah, di sini juga yang saya sangat kagum gitu, Mas Niko sendiri dan keluarganya ya terutama, ternyata nggak banyak, nyatanya juga nggak sedikit di sana yang mungkin lingkungan dan mungkin dirinya sendiri masih agak sulit nih menerima dengan kondisi diri. Tapi di sini Mas Niko sudah bisa sadar, aware, dan juga menerima, makanya bisa fokus nih ke strength atau kekuatan kelebihan yang dimiliki oleh Mas Niko itu sendiri. Tentunya yang paling penting betul adanya support system. Nah, itu bisa jadi plus lagi untuk akhirnya optimal banget nih gitu potensi yang dimiliki oleh Mas Niko. Nah, mungkin kurang lebihnya itu saja ya Pak Tommy terkait komunitas teman ADHD. Jadi mungkin nanti teman-teman yang penasaran apa sih komunitas teman ADHD, masih butuh info lagi, boleh langsung diintip-intip aja di Instagramnya tadi. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Pak Tommy, terima kasih. Terima kasih Mbak Susan, Bapak Ibu, Mbak Sis, Mas Bro. Tadi Mbak Susan sudah memperkenalkan komunitas teman ADHD. Mudah-mudahan berbagai pertanyaan yang tidak sempat terjawab di siang hari ini bisa nanti sama-sama dibahas di komunitas teman ADHD gitu ya. Mudah-mudahan komunitas teman ADHD bisa mengakomodasi Bapak Ibu, Mas yang memiliki pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf ya Pak Johan. Terus apa ini, ada beberapa ini Bu Bunga, Mbak Yati, Bu Yati ya. Sebelumnya menanya kepada Mbak Noni, tapi waktu kayaknya nggak mencukupi. Nggak apa-apa ya, nanti kita coba akomodasi dengan apa, Mbak Noni punya yang bisa dihubungi di mana tuh Mbak Noni, kalau misalnya ada Bapak Ibu atau Mbak Mas yang ingin menghubungi Mbak Noni, boleh share-share itu ya, apa kontak gitu, siapa tahu bisa Ya, jadi nanti saya kasih alamat email, jadi boleh tanya-tanya nanti. email ya, apa dibicarakan.id atau apa gitu. Baik Bu Mei, Mas Niko, Mbak Noni, Mbak Susan, tadi kita mau akhiri dengan kuis dari masing-masing narasumber. Jadi Bu Mei? Jadi Pak Tommy, karena kita sudah berjanji, kita harus menepati janji kita. Dan sudah ada dananya. Iya betul Pak. Nanti dananya nggak dimanfaatin, sayang gitu ya. Oke deh. Silakan kalau gitu sebagai penutup kita akan ada kuis dari
para narasumber. Silakan Bu Mei yang ini running untuk kuisnya gimana. Oke, terima kasih Pak Tommy. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita siang hari ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Nah, biar lebih lengkap, lebih komplit kebahagiaan kita pada siang ini, kami akan memberikan voucher pulsa sebesar Rp100.000 untuk 3 orang. Nanti pertanyaannya dari Mas Niko, dari Mbak Susan, dari Bu Noni juga. Siap-siap semuanya, oke. Nah, kita mulai dari Mas Niko mungkin. Silakan Mas Niko. Oke, Bu Mei, kalau saya pertanyaannya agak beda, nggak apa-apa ya? Oh, bebas. Silakan Mas Oke. Niko. Mungkin saya lebih pengen ke teman-teman, boleh nggak ada satu yang sharing, boleh open cam atau boleh open voice doang. Kira-kira hal apa sih yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman lagi nggak fokus gitu? Kira-kira tips apa yang bisa teman-teman share ke teman-teman ADHD di sini semua yang hadir gitu? Satu orang aja boleh? Ya, satu orang pertama silakan. Ya, satu orang pertama. Langsung Ya. dapat 100.000 dari Langsung dapat 100.000. Apa yang dilakukan kalau sedang tidak fokus? Iya, untuk mengatasi itu. Monggo. Sharing dapat 100.000. Mungkin pada malu kali ya, Pak. Ayo. Nah. Oh, ada yang raise hand tuh tadi ya? Tapi saya, Mas Niko, boleh? Oh, Mbak Kisti. Oh iya. Silakan Mbak Kisti. Nah, kalau saya sih sebenarnya mau sharing aja ya, kalau misalnya lagi banyak tugas atau deadline, terus kita bingung nih mau intinya mau menyelaraskan antara fokus sama tugas-tugas kita gitu ya. Jadi kalau saran saya sendiri, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, pertama, itu tarik nafas dulu yang dalam, gitu. Terus kita stop dulu berpikir bahwa kira-kira apa sih yang mau kita kerjain abis ini, gitu. Kalau misalnya dikira banyak banget deadline-nya, itu kita bisa istirahat dulu, gitu kan, tidur dulu. Nah, nanti kemudian setelah tidur, kemudian kita berusaha untuk mengingat-ingat sambil menulis. Jadi kalau saya sendiri ditulis, apa aja sih yang bakalan kita mau kerjain setelah ini, supaya apa? Pertama, nggak lupa apa aja yang mau dikerjain, nggak ketinggalan poin-poin pentingnya. Kemudian sambil mengembalikan fokus juga. Seperti itu kalau saya. Jadi cuma 2 hal sih kalau saya ya. Pertama, tarik nafas dulu, yang tarik nafas panjang. Setelah tarik nafas panjang, kemudian kalau memang masih nggak kurang fokus, kita bisa istirahat dulu. Kalau memang bisa ditunda pekerjaannya setelah tidur atau istirahat beberapa jam. Kemudian kalau saya menulis gitu. Kedua itu menulis apa aja yang bakalan saya kerjain nanti gitu, supaya nggak ada yang ketinggalan. Itu aja, terima kasih. Makasih Mbak Kisti. Jadi Mbak Kisti yang dapat ya? Maksudnya kalau saya sih cuma sharing aja, silahkan yang lain nggak apa-apa. Oke. Oh, oke. Berarti nih Mbak Kisti masih memberikan kesempatan buat yang lain tuh. Iya, nggak apa-apa. Ada yang mau sharing nggak? Oh, ada yang raise hand. Namanya Mbak Febrianti Ramadhani. Halo Mbak Febri, boleh langsung open voice aja. Maaf ya, aku nggak nyalain kamera. Mbak Kisti aja. Nggak apa-apa. Oke, Mbak Febri. Selamat sore juga Pak Tommy. Jadi saya cuma mau sharing juga sama kayak Kisti. Jadi saya kan berprofesinya sebagai shadow teacher anak autism kan Pak. Jadi kalau saran dari saya, kalau anak autism itu kan moodnya tentatif, kita nggak bisa prediksi day by day kan, karena hari ini dia bisa fokus, besoknya belum tentu dia bakal bisa fokus ataupun dia bisa mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Jadi kalau saya mengantisipasi, ya namanya manusia pasti ada rasa keselnya juga, rasa capeknya juga, dan pasti butuh effort yang besar tuh di hari Senin, karena kan setelah weekend. Jadi paling saya mengoptimalkan diri saya untuk tidak terlalu berekspektasi banyak terhadap mood murid saya ini. Jadi
saya selalu memberikan afirmasi ke anak saya ini kalau hari ini walaupun nanti tidak fokus, tidak apa-apa, jadi apapun yang anak saya rasain, mau marah atau enggak, yang penting berkata jujur. Itu yang saya terapkan juga. Dan paling tarik nafas yang dalam, baru saya bisa menegur anak murid saya ini gitu. Jadi paling itu 2 yang saya terapkan. Saya tidak berekspektasi dia terlalu banyak di sekolah. Terus saya juga tarik nafas setiap harinya Senin sampai Jumat, dan paling berdiskusi. Hari ini 1 hari sekolah ini apa yang anak saya rasain, terus apa yang sudah dia berbuat semampunya dia. Jadi saya lebih banyak komunikasi sih, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Febri. Kita lanjut. Dari Mas Niko sudah? Dari saya sudah. Makasih banyak ya. Terima kasih banyak Mas Niko. Terima kasih banyak Mbak Febri, Mbak Kisti sudah sharing. Lanjut. Oke, untuk selanjutnya gilirannya Mbak Noni nih memberikan pertanyaan. Silakan. Oke, pertanyaannya nyambung aja ya dari punyanya Mas Niko ya. Sedikit kita berpikir gitu ya supaya sharing-sharing sekalian sharing-sharing ilmu. Oke. Kalau tadi Mas Niko nanya gimana caranya fokus, sekarang saya pengen siapa yang bisa kasih gambaran kenapa sih kok mereka itu sampai nggak bisa fokus gitu. Sebetulnya apa yang bikin mereka itu sampai sulit untuk mempertahankan atensinya? Oke, yang pertama menjawab ya. Ya. Oke, silakan siapa? Bapak, Ibu, Mbak, Mas. Tadi Mbak Noni sudah kasih clue juga mungkin ya di tadi. Iya, kebetulan saya psikolog klinis soalnya ya. Jadi kayak masa kuliah, Kak. Ya Mbak Eva, silakan Mbak Eva. Kalau saya sih karena mungkin gampang ke distract ya gitu. Kayak contohnya ini berbeda sih sama tadi, kayak beres-beres rumah nih. Beres-beres rumah, misal bukan rumah, di kamar aja. Gampang ini mau di sudut ini dulu misalkan. Tapi pas lihat sudut lain berantakan, langsung ke sana. Jadi gampang ke distract gitu. Gimana ya, susah jelasinnya? Ya, saya paham kok. Iya. Gitu mungkin. Oke. Ya, satu aja ya. Saya kasih sedikit ini ya. Saya mencoba untuk ngerangkum dikit lah. Jadi benar, gampang terdistraksi itu kan visual ya. Jadi mereka masalah fokus itu karena ada masalah dengan sensori, ya, sensory processing disorder-nya. Jadi salah satu teknik dari psikologi positif yang baik untuk mempertahankan itu adalah latihan mindfulness. Jadi gunakanlah indera, rasakan, jadi belajar untuk mempertahankan atensi. Itu mungkin sekalian saya kasih sedikit tips supaya teman-teman juga bisa belajar gimana sih caranya. Yuk belajar gunakan indera untuk mempertahankan atensi. Thank you. Terima kasih Mbak Noni, tips yang bagus untuk mindfulness. Jadi gunakan seoptimal mungkin indera kita ya. Betul. Pernafasan, penglihatan, pendengaran, peraba. Kadang-kadang kita punya indera peraba tapi kita nggak aware bahwa kita sedang meraba apa gitu. Bener banget. Jadi dengan kita ngeraba, kita lebih fokus. Kita bisa lebih fokus. Oke. Kadang-kadang kita punya mata tapi nggak aware di depan kita itu apa sih bendanya sebenarnya gitu kan. Nah, terima kasih Mbak Noni tips untuk mindfulness dan meningkatkan konsentrasi. Iya Bu Mei, lanjut. Iya, pertanyaan terakhir dari Kak Susan, silakan Kak Susan. Iya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Tommy dan Kak Mei. Kalau dari saya, mungkin yang agak ringan aja, dan karena tadi juga saya hanya sharing tentang komunitas, jadi saya ingin bertanya tentang komunitas sama adik-adik saja nih.
Jadi teman-teman, mungkin siapa yang bisa jawab apa sih yang dilakukan komunitas teman ADHD untuk membantu mengoptimalkan individu dengan ADHD? Itu aja. Oke, silakan. Apa yang dilakukan oleh komunitas teman ADHD? Tadi yang nyimak pasti bisa jawab. Ya, Mas Ado, silakan. Hai Mbak Susan, saya tadi udah dengar tentang teman ADHD. Jadi yang teman ADHD buat itu ada 2 di YouTube dan juga di Instagram. Di Instagram teman ADHD Setan Udah Love. Kegiatannya banyak. Pertama yaitu memberikan informasi-informasi mengenai apa itu pengertian ADHD, bagaimana cara mengatasinya, dan beberapa hal-hal yang perlu diketahui. Terus membuat banyak WhatsApp, tadi saya lihat ya ada 5 kalau nggak salah, untuk orang tua, untuk mereka sendiri yang mengalami ADHD, dan juga tim-timnya gitu ya. Dan banyak webinar setiap tahunnya, dari saya lihat ada 2019, 2020, 2022 juga, yang dimana banyak expert, yang dimana kita bisa lihat di komunitas ini bahwa ADHD itu bisa menjadi lebih baik, lebih positif untuk ke depannya. Begitu Mbak Susan, thank you. Iya, terima kasih Mas Ado. Benar sekali ini untuk jawabannya. Terima kasih loh sudah memperhatikan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kak Susan, Bu Mei masih ada? Cukup? Sudah? Cukup Pak, sudah ada. Tapi ini bingung nih, Mbak Febri sama Mbak Kisti mau dibagi 2, 50-50. Apa Mbak Mei, kita sharing. Support teman Mbak Mei. Oke Pak Tommy, untuk kuisnya sudah selesai, saya kembalikan ke Pak Tommy. Terima kasih Pak. Ya, nanti Mbak Kristi, terima kasih Mbak Mei, terima kasih Mbak Noni, Mas Niko, terima kasih Mbak Susan, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih sudah hadir pada acara hari ini yang berjudul Dare to Live with ADHD, Impossible to I Am Possible. Jadi kita fokus pada apa strength kita, dan dari strength itulah kita jadi possible. Dari strength itulah kita mencapai sesuatu yang prestatif. Gitu ya, Mas Niko sudah membuktikannya dan akan mendukung dengan komunitas teman ADHD. Bu Mena juga selalu akan mendampingi kalau ada yang mau curhat-curhat lebih lanjut. Silakan. Ini mudah-mudahan jadi satu komunitas yang tidak terputus. Mungkin bisa sampai kita curhat-curhat terus menumbuhkan aspek-aspek psikologi positif. Hari ini targetnya khususnya kindness dan social intelligence. Tambah lagi ada fairness, ada leadership, ada humor. Ambil hal-hal yang positif dan lucu dalam kehidupan hari-hari kita. Baik, saya Pak Tommy, maaf, kita foto dulu mungkin Pak Tommy. Mau foto? Foto dulu? Iya, foto dulu benar. Pak Tommy. Bapak Ibu, Mbak Mas yang masih di sini, apakah berkenan untuk kita foto bersama, untuk kita dokumentasikan untuk kenang-kenangan? Siapa tahu nanti kita ketemu lagi. Iya, silakan buka kameranya Bapak Ibu semua. Lain, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang, ya ada yang tidak sempat dijawab atau ada yang tidak sempat kita tegur atau apa. Ya, kita foto dulu, Bu. Silakan. Iya, sambil menunggu, apakah masih ada yang ingin on cam? Oke. Untuk kita foto slide bersama. Pertama. Oke. Yang kedua. Oke, sudah Pak Tommy. Sudah Bu? Ya, baik. Sudah Pak. Terima kasih Bu Miana, terima kasih Mbak Noni.
Mas Niko, Mbak Susan, Bapak Ibu semua yang hadir. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, Terima kasih Kami semuanya. sukses kami. Kak Susan, Bu Noni, Ya, Mas Niko, terima kasih. Ya, mari. Pak Tommy, Ya, terima dan kasih. Makasih ya, Pak semuanya. Tommy. Terima Mbak kasih. Mei, Ya. terima kasih Semuanya, Pak terima Tommy. kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Bu Susan, Kak Noni, izin. Mei. Oke, Terima kasih Pak Niko. Terima kasih Bu Mi. Ya. salam sehat semuanya. Iya, salam sehat Bu Mei semua. nanti minta fotonya ya Bu. Siap. Iya. Mari saya duluan ya. Ya, Oke, terima kasih Mas Niko. mari. Terima kasih. Sehat selalu. Oke, Ya, baik. Terima kasih kami, Pak Tommy. Izin pamit Ya. juga. ya terima kasih Kak Susan, Terima kasih kami semua, Bapak Ibu. Pak Tommy, terima Dadah. kasih Pak. Iya, Bu Mei, sukses ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, Oke, saya izin pamit. baik Pak.